Salam. Ah, ada mana? Ya, pusing banget. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Penata Aska. Iya. Di sini saya akan melakukan konseling. Sebelumnya Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah agak sehat Pak, cuman agak pusing Pak. Oh, baik. Dengan Bapak siapa dan umurnya berapa Pak? Sabirin Pak, 39 tahun. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Intinya di sini Bapak sudah tahu kan tujuannya datang ke rumah saya mau ngapain? Jadi saya sebenarnya ini agak stres Pak, cuman kalau tujuannya sendiri saya mau bercerita, tapi batasan yang harus saya cerita itu yang mana? Oh, sebelumnya di sini untuk konseling Pak ya. Iya. Sebelumnya apa Bapak tahu konseling sendiri apa? Belum tahu Pak sebenarnya, cuman dengar dari kata orang aja, tapi intinya belum tahu. Oh iya. Baik, sebelumnya di sini saya akan konseling ke Bapak, yang mana tujuannya itu untuk mengatur cara kontrol emosi kita ketika Bapak ada masalah. Seenggaknya dari saya, insya Allah ada jalan keluarnya. Kalau misalnya tidak ada jalan keluarnya, kita cari bersama-sama untuk jalan keluarnya Pak ya. Iya. Di sini sekiranya kita memerlukan waktu sekitar 5-8 menit. Apakah Bapak bersedia? Sip, Pak. Oke, mungkin sebelumnya untuk segala privasi Bapak, insya Allah akan saya jaga itu untuk kebutuhan kita sendiri. Soalnya privasi pasien itu tidak bisa kita umbar-umbar Pak. Bapak sebelumnya mungkin apakah ada yang ingin Bapak ceritakan terlebih dahulu? Jadi sebenarnya kan saya ini kan agak ada trauma Pak. Kebetulan saya dari Aceh Pak ya. Saya itu trauma sama air laut Pak, karena dulu saya termasuk orang yang terdampak tsunami. Jadi kalau saya melihat air laut itu, saya masih terbayang bencana yang dulu Pak. Walaupun memang bencananya udah 2004, sekarang 2021 Pak ya. Udah lebih 10 tahun Pak, tapi masih membekas gitu Pak. Jadi saya kalau dengar suara ombak atau apa gelombang gitu Pak, saya masih kadang histeris gitu Pak. Kadang saya teriak-teriak, terus kadang juga kalau lihat orang mandi di laut itu Pak, saya pusing melihatnya Pak, karena saya khawatir dan rasa takut dan khawatir saya itu bercampur Pak. Jadi bisa bikin saya itu kadang kalau pergi ke pantai itu yang niatnya untuk refreshing, malah jadinya saya terbebani gitu Pak. Itu sih Pak. Terima kasih banyak Pak ya atas ceritanya. Insya Allah semua orang pasti mengalami sebuah trauma Pak ya. Iya. Apalagi Bapak, ketika Bapak mengalami dulu pas 2004 tsunami, Bapak merasakan ketakutan dan segala macamnya. Iya. Mungkin itu suatu hal yang wajar Pak. Mungkin yang lebih intinya, apalagi sekarang udah masuk ke 2021 Pak ya. Iya Pak. Alangkah baiknya kita bisa menjaga cara emosional kita Pak. Iya Pak. Khususnya dalam perasaan kita seperti ketakutan ketika kita, apalagi contoh yang Bapak tadi bilang Pak, ketika Bapak ingin refreshing ke pantai, Iya. malah yang Bapak rasakan sebuah beban Pak ya. Iya, saya takut gitu Pak. Takutnya waktu saya ke pantai itu kejadian gitu lagi gitu Pak. Baik Bapak, mungkin saya ikut empati Pak ya. Iya Pak. Insya Allah semoga Bapak dengan bisanya Bapak berteman dengan teman-teman yang baik-baik, kemudian mendapatkan ilmu yang lainnya, Bapak bisa mengurangi rasa cemas dan terbebani yang lainnya Pak ya. Iya Pak. Baik, mungkin Bapak sebelumnya apakah Bapak beragama Islam? Kebetulan iya Pak. Oke. Bapak juga kan dari Aceh Pak ya? Iya Pak. Mungkin di pas Bapak SMA pernah Bapak mendengarkan sebuah ayat surat Al-Ghubun ayat 11 Pak, yang mana bunyinya seperti ini Pak: ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ma asaba, tidak ada suatu musibatin illa biidznillah, yang mana itu musibah itu datang karena izin Allah Pak. Iya Pak. Terus lanjut ayatnya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan ketika kita mempercayai kepada Allah bahwa itu musibah atas izin Allah, maka hati kita akan merasa tenang Pak. Itu ya Pak. Allah bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui semua urusan. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan dari ayat tersebut, kita wajar Pak ketika kita merasa takut, merasa gelisah, apalagi kita trauma Pak, ketika kita ke pantai dan kita
ada terngiang-ngiang apa yang dulu kita rasakan. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika kita mengaitkan hal itu dengan Tuhan kita, dengan Allah. Kita percaya bahwa sesuatu yang pernah terjadi itu kehendak Allah, dan kita percaya ketika Allah memberikan kehendak seperti itu ada sebuah ibrah bagi kita. Ibu tuh Ibrah itu semacam dampak baik bagi kita. Contohnya kita bisa, khususnya Bapak sekarang tinggalnya di Jogja Pak ya? iya Pak, dia berketawa. Hampir ketahuan alhamdulillah ya. Mungkin dari Ibrah sana mungkin Bapak bisa tambah sukses, Bapak bisa menimbulkan lebih banyak penghasilan dan lain sebagainya Pak. Itu ya Pak. Mungkin Bapak sebelumnya ketika Bapak dulu 2004 ada tsunami, hal apa yang ingin Bapak punyai ketika Bapak 2004 itu? Ketika ada tsunami, hal apa yang ingin Bapak inginkan? Rasa berani kah atau rasa apa? Kebetulan yang saya cuma mau tidak takut laut aja Pak. Soalnya sebelum 2004 itu saya sangat hobi memancing Pak. Kebetulan pas hari tsunami itu kan hari Minggu Pak kan. Saya udah siap-siap memancing. Nah, jadi rasa hobi saya itu karena saya takut laut, jadinya tidak pernah lagi menjalankan hobi. Sementara memancing itu adalah salah satu cara saya juga untuk meredakan stres Pak. Jadinya saya tidak punya lagi cara-cara untuk meredakan stres gitu Pak. Oke, baik Bapak. Mungkin ini baik Pak ya. Mungkin kalau dari saran saya Bapak bisa nanti searching di Google. Contoh ketika pemandangan laut, ombak-ombak laut, supaya kenapa Pak? Nanti biar Bapak di pikiran Bapak sudah terbiasa Pak dengan laut itu seperti apa. Suasana itu yang dulu yang indah seperti apa. Nanti kalau misalnya Bapak sudah agak mendingan, Bapak bisa coba lagi Pak. Bapak main-main ke laut atau sambil mancing lagi kalau bisa. Tapi sebenarnya nggak bisa lagi Pak, Bapak bisa lakukan terapi lagi seperti itu Pak, untuk meredakan trauma Bapak. Oke. Mungkin dari Bapak ada yang ingin diceritakan kembali? Tidak ada Pak, cuma itu aja Pak. Oke, baik Bapak ya. Mungkin sebelumnya setelah dilakukannya Bapak cerita pada konseling kali ini, apakah Bapak agak mendingan atau masih bagaimana Pak? Iya, saya merasa agak mendingan sama saya mendapat sebuah cara. Saya tahu dengan cara yang Bapak hadirkan tadi, saya menjadi tidak trauma lagi dengan laut ya Pak. Semoga. Alhamdulillah Pak ya. Amin. Dan mungkin Bapak untuk konseling pada siang hari ini mungkin sudah selesai Pak ya. Mengingat Bapak juga nanti ada acara kan Pak? Iya Pak. Ya benar Pak mungkin. Semoga traumanya lebih terkurangi dan alangkah baiknya traumanya menghilang Pak ya. Amin. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.